kita akan melakukan pembersihan ya. Ini pembersihan dari pasta yang sudah kering sebelumnya, dari prosesor dan juga dari heatsink. Dan sekarang kita coba kita bawahin dulu ya. Agak hati-hati ya, karena ini ada banyak sekali pin ini dan sampai ada yang patah atau gitu kan. Jadi pelan-pelan akan menaruhnya di bagian datar. Tisu biasa ya, tisu wajah yang lembut, bukan yang tisu yang kasar yang kayak tisu bakakan. Tisu yang basah aja, tisu wajah. Kalau sudah, kita bisa bikin kayak gini. Terus kita campurkan, kita berikan sedikit thinner. Thinner. Kita bersihin. Sekarang waktunya kita memasang prosesor dan heatsink kembali ke motherboard. Oke, jangan lupa diberikan thermal paste untuk mengoptimalkan pengaliran panas dari prosesor ke heatsink dan didinginkan oleh fan nantinya. Lanjut, oke? Oke, sudah begini prosesornya. Oke, dipastikan bisa dilihat di sini. Jangan sampai salah ya dalam peletakan soketnya. Gitu. Pastikan kuning-kuningnya ini, yang ada kuning di pojok ini sesuai dengan yang ada di boardnya, prosesor boardnya. Iya, ada tandanya juga. Taruh kayak gitu ya, harus pas. Taruh aja di sini sampai pas. Kalau dia pas, dia akan masuk dalam. Dan jangan lupa kunci prosesor ini dibuka dulu sebelum memasukkan. Sekarang kita kunci. Oke, kita kunci. Sudah dikunci, pastikan kuat. Oke, kita tarik sedikit aja. Kalau memang sudah kuat, berarti sudah terkunci dengan baik. Berikutnya kita akan berikan ini ya, apa namanya, thermal paste. Kita akan memberikan thermal paste ya. Kita berikan
space di prosesornya, sedikit ya, sedikit. Sekitar ya kalau kata orang-orang masa biji jagung aja segitu. Segitu ya, biji jagung aja, nggak usah banyak-banyak biar nggak luber. Biar segitu. Kita tutup dengan fan. Kita letakkan fan seperti sebelumnya saat kita mencopot. Jadi dia akan otomatis menekan ininya ya, menekan pastanya. Overheating itu terjadi karena pasta prosesor biasanya sudah kering, sehingga penyaluran panas dari prosesor ke heatsink itu tidak optimal, menyebabkan overheating atau prosesor jadi sangat panas sekali. Sekarang harus didinginkan oleh heatsink dan fan seperti itu. Oke, kita lanjut ke case berikutnya. Ya, untuk troubleshoot yang berikutnya adalah contoh troubleshoot ya, yang dari hardware itu ada troubleshoot untuk wireless atau wifi misalnya orang. Mungkin kadang-kadang wifi-nya itu nggak bisa connect, nggak bisa terdetek ataupun sinyal kurang. Nah, permasalahan itu adalah misalnya ada di wifi cardnya atau WLAN cardnya. Kayak gitu. Kalau semuanya sudah dilakukan, misal driver juga tidak ada pengaruh apa-apa, kita bisa mengganti WLAN cardnya atau mengecek apakah kabelnya tuh tersambung atau tidak. Seperti bisa kita lihat di sini. Di sini ada WLAN card. Ini WLAN card gini lumayan enak ya. Ini di laptop Aspir. Ya, Aspir ini. Acer Aspir. Ini lumayan enak karena WLAN cardnya ada di bagian luar ya. Jadi gampang troubleshootnya. Tapi beberapa laptop ada juga yang itu sampai di dalam banget. Nah, itu agak repot. Nah, untuk melakukan pengecekan dari LAN itu atau WLAN card itu, kita harus lihat juga ya. Di sini terdapat dua antena. Ini antena ini. Ini ada antena positif dan negatif ya. Nah, inilah yang menghubungkan antara LAN card wifi card ini dengan antena yang ada di biasanya dekat dengan kamera kayak gitu. Nah, kalau tekan sinyalnya lemah, bisa jadi itu ada permasalahan di kabel ininya ya, kabel antenanya. Bisa jadi mungkin copot, mungkin karena sering terbawa-bawa kan gerak-gerak copot, ataupun ada kabel yang terputus dalam, mungkin karena pemasangan dari versi sebelumnya yang tidak baik kayak gitu. Oke, kita coba copot aja ya. Problemnya juga banyak. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada sedikit korosi di sini ini. Ini juga pengaruh nih. Kita harus bisa bersihkan dulu. Jadi sebelum ganti LAN card ini, kita harus bisa pastikan bahwa benar-benar rusak LAN cardnya, bukan karena korosi. Kalau korosi bisa dibersihkan dulu aja.
semuanya dilakukan, kita bisa pasang kembali ulang cardnya. Dia masangnya sampai sama kayak RAM pilih kecil ya, betul mirip ke M-SATA sih. Ini seperti M-SATA kayak gini. Kita masukin aja, masukkan. Oke, modeling baut. Baut. Oke, dan masukkan kembali kabelnya. Pastikan jangan sampai kebalik ya antara positif dan negatifnya. Harus diingat dari itu sebelum nyopot. Tulang laptop kali ya. Oke. Mungkin itu aja untuk penggantian one card troubleshootnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Troubleshoot berikutnya kita akan melakukan penggantian hard disk atau SSD storage yang biasanya itu terjadi ketika hard disk atau storage sudah banyak bad sektornya, sudah rusak, yang itu khawatir banget bisa data loss ya, ataupun sistemnya korup. Jadi sebelum itu terjadi lebih baik diganti hard disk atau SSD nya. Oke, ini cara penggantiannya. Oke, sekian itu untuk penggantian hard disk di laptop. Akan lanjut ke troubleshooting berikutnya. Oke, untuk troubleshoot yang keempat kita akan troubleshoot RAM yang bermasalah ya. Biasanya RAM bermasalah ini terjadi ketika mungkin kita habis pasang install RAM baru ataupun RAM lama. Karena kan komputer ke laptop yang di bawah-bawah itu kan sering goyang ya. Nah, terjadi pergeseran di tempat meletakkan RAM. Salah satu indikasinya adalah laptop tidak dapat hidup atau layar hitam aja kayak gitu. Dan ketika dicek di BIOS biasanya tidak terdetek RAM-nya. Terus bagaimana cara solusinya? Kita lihat aja ke tempat RAM-nya ya. Di sini ada dua slot RAM ya. Nah, untuk mengeceknya adalah harus pastikan ya tidak ada RAM tidak goyang ketika kita goyang-goyangkan gini. Ini udah kan kalau udah pasang nih, jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau memang udah dicek atau pakem tapi tetap bermasalah, mungkin tidak tampil layar ya, kita bisa buka RAM-nya. Nah, kita pastikan bahwa tiap kuningan yang ada di sini itu kuningan, oke. Ini tidak ada yang terdapat korosi ataupun kotoran-kotoran itu ya. Nah, untuk memastikannya kita bisa membersihkan dengan hapusan seperti ini. Kita hapus aja, kita bersihkan kayak gini aja. Kita bersihkan kuningan aja ya.
kita bersihkan sesuai dengan searah kuningan ya, arah sana lagi ya, ke arah depan, ke arah bawah, ke arah bawah ramnya. Oke, seperti itu. Nah, bagian sebelahnya juga. Oke, seperti itu. Setelah sudah dibersihkan, kita bisa colokkan kembali ke slot ramnya. Kita kunci. Oke, sudah selesai. Mungkin seperti itu sih. Kemudian juga ada beberapa problem ya, ketika kita beli RAM baru mungkin tidak cocok. Itu mungkin karena ada perbedaan di RAM yang harus dipakai dengan yang kita beli. Kayak di sini tuh ada 4GB 2R PC3 2600S. Nah, kalau bisa kita belinya juga harus yang sama nih, dengan seri yang laptop yang kita pakai. Seri RAM yang kita pakai dulu. Jangan sampai berbeda karena bisa jadi problem. Apalagi kita nambahin RAM sebelahnya. Jadi ada perbedaan seri antara RAM di DIMM A dan DIMM B. Kalau bisa jangan ya. Dia harus cari yang sama. Meskipun mereknya berbeda, yang penting speknya sama. Seperti itu. Kalau kita colok aja, biasanya RAM ini cukup mudah dijangkau ya. Kalau pin upgrade bisa sendiri, cukup mudah dijangkau. Biasanya kalau laptop masa sekarang mungkin ada di bagian bawah, tinggal buka aja bagian penutup RAM-nya, tinggal dibuka dan diganti. Gitu. Oke, mungkin itu untuk troubleshoot RAM yang mungkin bermasalah. Kita akan lanjut ke troubleshoot yang berikutnya, yang kelima. Oke, berikutnya kita akan melakukan troubleshoot ke bagian DVD drive ya. Karena mungkin terkadang kita butuh memperbaiki DVD drive yang tidak terbaca, ataupun kita ingin mengganti DVD drive menjadi mungkin storage tambahan harddisk atau SSD ya, menggunakan enclosure. Nah, kita bisa mencopotnya, kemudian menggantinya dengan DVD drive yang baru, ataupun DVD harddisk ataupun SSD yang menggunakan enclosure SATA seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini biasanya untuk membuka DVD drive lumayan mudah karena bautnya biasanya ada di bagian luar ya. Setelah kita membuka casing, jadi tinggal kita buka aja. Udah buka, sedikit dorong aja dari ini satu. Oke, sudah. Nah, inilah bentuk dari DVD drive ya. Nah, kalau bahan DVD drive ini rusak mungkin karena nggak bisa membaca, ataupun kita ingin mengganti dengan DVD yang bisa melakukan write, juga tinggal ganti ini aja. Nah, ini konektornya menggunakan konektor SATA ya. Nah, walaupun ataupun ingin menggantinya dengan SSD ataupun harddisk, bisa juga nih kita tinggal beli ininya aja ya, tinggal beli enclosure-nya aja, enclosure dari DVD drive itu harddisk ataupun SSD yang menggunakan konektor SATA. Oke, setelah anggap sudah beli yang baru dan juga sudah punya enclosure yang baru, kita bisa pasang lagi. Tapi pun sudah, yang penting pastikan konektor SATA yang ada di DVD drive ini menyambung dengan konektor SATA yang ada di dalam sini. Biasanya sudah pas gitu ya, kita pasang aja. Ini sudah pas nih ukurannya ya. Terus kita dorong aja, dia akan auto masuk. Terus kita baut lagi supaya tidak mudah keluar ya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa laptop ini kan mobile ya, jadi bisa jadi kalau nggak kenceng ataupun nggak dibaut, khawatir ada pergerakan
komponen ketika laptop itu dibawa ataupun sedang di terlepas gitu ya. Jadi harus dibaut. Oke. Kita baut aja langsung. Oke, selesai. Setelah semua yang kita lakukan dianggap sudah selesai ya, penggantian atau hard disk, RAM bisa semua sudah terpasang dengan pas dan sesuai, sudah tidak ada bagian yang terlewatkan. Pastikan juga baut-baut sudah terpasang di tempatnya ya, jangan sampai ada baut yang tersisa atau berlebih yang masih belum terpasang. Tapi kalau misalkan belum terpasang semua, ada baut yang sisa misalnya, terus kita bisa pasang. Oke, terakhir adalah mengasang baterai. Kalau misalkan membuka laptop, yang awal-awal kita buka adalah baterai. Kalau yang masang yang terakhir adalah baterainya. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya short ataupun arus pendek ya. Barangkali mungkin ketika kita membongkar ada baut yang dicopot, ataupun ada peralatan kita pakai itu mungkin obeng, kalau menghubungkan sirkuit ya, ada beberapa kuningan, khawatir short ketika ada baterai ataupun aliran listriknya. Itu baterai ini wajib untuk dicopot ketika belum membongkar dan dipasang terakhir jika merakit. Oke, sudah nyala ya. Oke, sudah nyala kembali. Ya mungkin itu aja untuk video troubleshoot ya. Tadi sudah membahas tentang bagaimana kita membersihkan ataupun maintenance dari laptop yang overheat. Kita melakukan pembersihan di prosesor dan juga di heatsink, kemudian memasang thermal paste ke prosesor dan memasang heatsink kembali ke tempat dudukan prosesor dan juga tempat heatsinknya, heatsink fan. Kemudian kedua sudah kita troubleshoot juga bagaimana tadi untuk problem wireless yang bermasalah ya, mungkin tidak terdetek saat pencarian di Windows hilang misalnya, ataupun sinyalnya itu tidak full ya, meskipun akses poinnya dekat, itu juga sudah. Kemudian yang tadi ketiga kita sudah membahas juga bagaimana kita men-troubleshoot RAM, mungkin RAM yang kotor ataupun kita ingin mengupgrade RAM juga bisa. Kemudian keempat tadi kita juga sudah men-troubleshoot bagaimana mengganti storage atau hard disk SSD. Yang kelima kita sudah men-troubleshoot bagaimana melakukan penggantian DVD RW ke DVD RW yang baru ataupun menggunakan enclosure untuk menggunakan hard disk atau SSD. Mungkin sejauh video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.